Guys, jadi sekarang udah jam 11.30 ya guys. Dan itu ada bandrek susu guys, bandrek susu. Terus kan ini ada Indomie Bangladesh. Dan ini kan kampung, nasi goreng kampung punya aku kan. Aku punya nasi goreng kampung tapi nggak kampungan ya guys itu ya. Enggak ya guys. Terus itu ada telur dadar guys. Entah kenapa kan telur dadar kayak warkop gitu selalu enak kali kan. Beda gitu. Terus ini ada Indomie goreng punya dedekku sama punya papaku. Terus itu ada acar, aku nggak suka guys. Jadi dedekku yang makan acar itu. Terus aku curi guys Indominya, makan nasi sama Indomie lauknya Indomie guys. Habis itu aku dapat lagi Indomie. Guys, jadi hari ini aku mau masak sup buntut lagi ya guys. Tapi kali ini buntut yang aku dapat itu gak gitu bagus. Ini buntutnya jangan dicuci ya guys. Kalian ini bandel banget, banyak yang komen kok gak dicuci. Itu direbus bentar saja ya, baru diangkat. Nah baru nanti kita presto. Pastikan kalian salah kok Kak P maskernya kok kayak gitu. Ini tadi pas aku lagi maskeran pakai G2G Volcano Clay Stickku, tiba-tiba King Kong nengok. Udah masak dulu. Terpaksa lah aku masak kasih dia dulu lah guys. Ini karena dia paksa aku masak, aku suruh dia bantuin aku ngulek nih bumbunya untuk sup buntut itu. Berarti aku baru sadar ya guys, ngulek bumbu itu jauh-jauh lebih enak daripada di blender ya guys, atau di chopper. Tapi capeknya minta ampun. Dan ini tuh pertama kali aku masak sup buntut tanpa menggunakan bumbu instan sup buntut. Ini aku bikin sendiri semuanya. Dan juga aku nggak taruh kentang ya guys, soalnya kalau taruh kentang biasanya nggak habis guys, karena kebanyakan itu wortelnya juga udah banyak banget ya kan. Ini aku lagi potong kondimen-kondimen yang lain guys. Nah karena sup buntutnya lama banget matangnya ya kan, aku mau lanjut maskeran dulu Dutch, biar pori-poriku mengecilkan guys, komedoku juga hilang, juga menghilangkan minyak berlebihku. Habis itu lanjut masak kan guys. Sebenarnya aku mau beli daun sop ya guys, tapi kebelinya daun ketumbar. Aduh mak, kayak mananya bedainnya itu. Terus ini aku juga ada ngulek sambal untuk sup buntutku. Enak banget nih guys, ditambah kecap manis apalagi beh. Nah ini udah sekitar 15 menit aku mau cuci muka, rilas, wih kintlongnya. Kayak gini hati pun senang mau lanjut masak ya kan guys. Nah sup buntutnya udah jadi, kita buka, kita taruh deh kondimen-kondimen yang tadi yang udah potong-potong. Sebenarnya bumbu sup buntut ini tuh sedikit dan gampang banget ya guys. Jadi kalian nggak usah lah beli instan, bikin aja sendiri. Nengok aja resep yang udah kasih lihat. Guys, karena banyak banget ya yang suruh aku masak seafood lagi, ya udah hari ini aku bakalan masak ikan sama cumai. Nah ikan hari itu namanya ikan bawel ya guys. Asik ngomong aja ikan ini, cerewet kali lah dia. Tapi jangan salah my friend, sebawel-bawelnya ikan ini mahal loh my friend. Ini ikannya bakalan aku setim sama pokcoy ya my friend. Kebetulan banget King Kong di kolam renang nemu cumai-cumai ukuran segini, ya udah langsung eksekusi lah. Sebenarnya cumai-cumai itu makin gede itu makin gak enak, harus yang agak ketiu-ketiu kecik-kecik baru mantep. Ini bakalan masak cumai sambal. Pasti kalian di otak berpikir kok tabrakan kali Kak P menu makan malamnya. Yang satu ikan setim Chinese food, yang satu cumai sambal. Kayak mananya Kak P ini sekeluarga? Agak-agak aja kau my friend. Ya suka-suka aku lah, perut-perutku, lidah-lidahku, masakanku. Ya suka-suka aku mau masak kayak mana. Intinya ini sambalnya enak banget my friend. King Kong aja sampai tambu nasi. Nengok cumai ukuran segitu. Kalian harus ingat di otak ya, cumai itu harus ukuran segitu, gak boleh yang gede. Abis itu dipotong-potong, gak enak itu. Tuh udah jadi guys, menggiurkan banget kan warna sambalnya. Beuh. Apalagi dipakein nasi anget-anget kan. Apalagi cumai-cumainya itu enggak alot sama sekali karena udah dikasih soda kue tadi. Let's eat my friend. Coba tebak itu ekspresi apa di mukaku. Nah karena menunya beda, itu nasinya aku bagi dua ya guys. Satu untuk makan ikan, satu untuk makan cumai. Jadinya terbelah seperti ini my friend. Kita lihat apakah ikannya enak my friend. Enak banget. Semuanya enak banget. Guys, jadi hari ini King Kong tuh merengek ya guys, suruh aku bikinin kasih dia nasi liwet mulu. Ya udahlah guys, keinginan suami itu nggak boleh ditolak ya guys, pahalanya itu banyak. Jadi hari ini aku mau masak nasi liwet guys. Aku nggak tambahin pete ya guys, aku cuma tambahin ikan asin. Nah untuk lauknya nanti kan guys, karena kemarin aku tuh ketagihan banget guys sama ceker camur-cakar mertuanya mercon merah putih. Jadinya aku cekat lagi deh, dan produknya baru sampai. Aku happy banget guys, aku stok banyak banget. Dari semua oseng mercon di TikTok guys, favorit aku itu masih jatuh ke mercon merah putih ya guys, karena bumbunya itu otentik dan belum bisa aku temuin dimanapun. Aduh aku udah gak sabar guys mau makan. Untung cepet jadi nasinya. Cekernya mercon ini tuh diolah manual loh guys, tanpa bahan kimia. Dan yang aku gak ngerti tuh kan guys, kenapa dia bisa lembut banget ya. Ceker mercon tanpa tulang. Wah pedes banget guys, tapi nagih banget ya. Gak ngerti lagi guysnya, enak banget. Apalagi itu bumbunya banyak, meduk banget. Mantap. By the way guys, karena kemarin banyak yang komplain bilang isinya kurang banyak. Nah, berasa cepet habisnya kan guys. Mercon merah putih langsung upgrade dan nambahin jumlahnya 40 gram di batch selanjutnya loh. Mana dikasih gratis pilus lagi. Jadinya kan paket lengkap. Ada kenyal, ada renyahnya. Enak banget deh.
By the way, aku kan sering beli banyak. Aku belum pernah dapet ya boneka ceker merconnya merah putih. Gimana nih mercon merah putih, oi? Makan siangku guys, edisi dimsum. Apa aja yang aku makan? Ini pertama ada teh berbunga. Ini dikasih pipet dan kayak minum boba karena di dalamnya ada jelly-jelly. Ini aku order dimsum kepiting di rumput laut di sosa pecel. Ini namanya dimsum spesial, apakah isinya dugong? Nobody knows. Rupanya setelah dimakan enak, tapi ini aku kepanasan banget jadi aku pui. Terus aku makan lagi supaya tidak terlalu panas. Next aku makan dimsum rumput laut. Ini aku nggak tahu isinya apa, yang jelas luarannya itu rumput laut. Next aku makan dimsum kepiting. Ini kepitingnya aku nggak kerasa sih. Yo wes lah namanya gitu. Ini kedua kali aku makan, kupikir udah dingin, rupanya masih panas. Gila, tidak belajar dari kesalahan. Seperti balikan dengan mantan. Ini aku makan leng hong kien. Ini ada hot plate mie pedas chicken katsu ha. Yang aku suka dari hot plate itu baunya telur. Ini aku kongsi sama ciciku, kalau nggak nanti gendot banget. Menurut aku ini kurang pedas sih ya. Cuman enak kok guys, perpaduan pedasnya mantap. Guys, jadi hari ini aku mau masak soto Batawi. Nah, aku udah beli sengkel bagian kanan dari sapi ya guys. Aku tuh paling suka sengkel guys. Kalian paling suka yang bagian mana? Sebenarnya setelah aku lihat-lihat bumbu soba ini sama bumbu kari Medan tuh mirip-mirip loh guys. Aku jadi bingung bedanya di mana. Kalian pernah ngerasa jenuh nggak sih tiap hari kerjaannya itu-itu aja, masak mulu kasih suami. Nah, untungnya kan aku punya suami King Kong yang pengertian banget guys. Ini aku masak sampai setengah kan guys. King Kong tuh pulang-pulang tiba-tiba bawain surprise kasih aku. Tuh dia bawain dessert guys, katanya jangan terlalu capek kalau masak, ini aja makan pie black rose. Ini tuh mereka ada ziplocknya ya guys, jadi gak usah susah-susah gunting lagi, bisa langsung dibuka dan aromanya langsung wangi banget. Wangi stroberinya itu loh mantep banget. Nah ini ziplocknya tuh bagus guys, gak habis bisa simpan lagi deh. Aku mau makan Chokomori pie black rose nya pakai susu strawberry ya guys, biar semua eping-eping, biar makin sedap enak. Nah ini pie-nya kan guys, luarnya itu crunchy guys, rasanya coklat berpadu sama filling stroberinya yang soft sama potongan dried stroberinya tuh nengok. Ini combo maut yang perfect banget sih guys, apalagi dicocolin ke susunya. Ini manisnya juga agak kemanisan guys, mau style agak lembek dicelupin ke susu. Lala, cocok banget dijadiin breakfast ini guys. Pie black rose Chokomori itu mantep banget, cocok banget dijadiin snack di sore hari, kapanpun makan cocok lah ini. Nah aku lanjut prepare untuk makan siang aku sama King Kong ya guys. Aku masakin ekstra, aku tambahin ayam karena dia udah effort banget bawain aku dessert guys. Jangan lupa berdoa guys sebelum makan. Nah sayuran supaya bisa nya udah ada itu daun bawangnya guys. Guys, jadi hari ini aku mau masak wahyu lagi ya guys. Nah buat orang-orang yang bilang wahyunya dicuci dulu kak, jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Nah kalian ambil tisu dapur aja kan guys, di tap-tap aja ya dek ya, di tap-tap aja ya dek ya. Nah habis dagingnya dimarinasi, ini aku mau bikin onsen egg ya guys, mirip puding telur gitu. Kalau mau makan telur mentah itu harus telur yang khusus ya guys, yang bijinya warna orange. Nah kalau ada yang makan telur mentah tapi bijinya kuning, jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Nah kalau kalian juga malas makan sayur, jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya, nanti nggak bisa ya dek ya. Mending beli salad instan kayak aku gini ya guys. Ini telurnya cuman kurendam di air mendidih selama 14 menit ya guys. Jangan diikuti ya guys, gagal. Nah sebenarnya supaya kalian tahu aja lah ya, ini aku mau masak Japanese gyudon. Jadi ini yang aku masak tuh bukan makanan bule, makan steak, tapi makanan Jepang. Nah ini sausnya sih enak banget ya guys, soy sauce, mirin, sake, sama air. Sebenarnya ini wahyunya pas kupotong tuh nggak begitu pink ya guys, tapi rasanya udah amazing. Nah ini udah kedua kalinya aku gagal bikin onsen egg. Nggak tahu lah guys, nanti aku belajar lagi ya. Mungkin menitnya aku turunkan. Yang penting overall ini enak, cuman telurnya saja yang gagal, tidak apa-apa. Nanti belajar lagi, oke? King Kong senang, dompet pun aman. Kak Pei makan 10 bungkus Indomie yang pedes tapi sampai ampun-ampun nih dibuat klan ya. Emang aneh-aneh aja di kosan klan ini ya. Tuh aku udah beli 10, siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8 9, 10. Habis itu kita siram kuahnya nih, 10 bungkusnya ini tuh udah sampai telur-telurnya ya kan guys ya. Nih enak banget nih guys. Lihat kuahnya merah merona guys ya, tapi menurut aku ini nggak pedes guys ya. Gelak pedes, belum pedas. Ini telurnya paling best setengah matang, yang nggak suka telur setengah matang bodong. Karena kurang pedas aku sok-sokan lah ya kan guys. Tambah bon cabenya, aku tambahin 1 botol guys bon cabenya. Baru kita makan tapi belum cukup pedas lagi, aku tambah lagi 1 botol lagi guys ya. Yuk gaskan, jangan rem. Diadu-adu. Habis ini baru mampus ya guys kita ya. Yuk guys, follow aku Raffi Nagita dan ramein live shoppingnya pada tanggal 15 Juni jam 7 malam. Bakal ada diskon hingga 70% loh. Jangan lupa klik register dan masukin ke kalender HP kalian ya, biar nanti dapat notif guys pas live-nya mulai. Jangan sampai ketinggalan guys, ayo buruan.
Guys, jadi hari ini aku mau sembarangan masak ya guys. Sebenarnya ayam ini aku beli itu tuh karena aku mau masak ayam woku guys. Tapi karena bumbu woku itu banyak dan ribet banget, nggak jadi deh aku mau pakai apa aja yang ada di kulkasku. Dan karena kemangi ini kan memang untuk ayam woku, aku pakein juga. Tapi aku nggak tahu ini bakalan jadinya apa. Ini bumbunya cuman bawang putih, bawang merah, sama cabai rawit hijau ada. Entah berapa tadi aku pakai, 10 kayaknya. Biar pedas guys. Terus aku ngide kalau putih-putih gitu kan nggak cakep ya, apalagi aku nggak pakai cabai merah hijau ini kan pucat ya. Terus aku mau tambahin kecap, hahaha, sama aku tambahin gula aren. Itu jadinya namanya apa ya, mirip semur atau ayam kecap atau apa. Sebenarnya masak tuh gak ada aturan yang pasti ya kan, tapi ini makanan aneh sih, nggak pernah aku temuin sih. Biar gak sepi-sepi amat, nah aku mau kasih kalian lihat alat yang menurut aku ini berguna banget sumpah dah. Ini tuh alat pengukus telur, jadi aku gak usah rebus telur, aku gak usah didihin air dulu. Jadi ini aku tinggal tambahin air sesuai kematangan telur yang aku mau, terus tinggal diceklek. Nah karena si kampret kompor listrik itu lama kali didihin airnya, aku pindah ke kompor gas guys. Kalau udah matang dia ceklek sendiri dan udah jadi deh, gampang kan rebus telur sekarang. By the way, masalah kompor listrik bukannya karena dia itu cupuk, cemen, kampret ya, tapi dia tuh memerlukan alat-alat yang cocok dengan kompor listrik. Nah, misalnya panci yang cocok dengan kompor listrik, didihnya tuh cepat, sedangkan panci si merah ini tuh nggak gitu cocok sama kompor listrik, makanya dia tuh lama. Dan ini aku coba, rupanya enak loh, manis, pedes dari cabai hijaunya, tapi yang nggak pedes kali kayak cabai caplak gitu. Terus aku tambahin kemangi nih, rasanya gimana ya? Haha, hihi. Kayak ini sih cabenya, bumbunya kebanyakan, jadinya kental kayak gini. Gak tau deh, yang penting enak. Tambahin bawang goreng aja di atasnya, bodo amat. Yang penting makan, ayamnya seorang 4. Kenyang lah sama nasi ya kan. Ada sayur lagi supaya bisa kemangi. Hehe, kemangi itu sayur, jangan lupa. Wah ini deh edisi hari kedua di Jakarta. Hari ini aku mau makan sushi yang viral itu loh guys, yang tebal banget itu. Kata ciciku sih enak banget, kemarin dia udah pergi makan. Jadi pagi-pagi habis bangun jam 12 lewat gitulah, aku langsung ke sana. Aku baru tahu namanya Sushi Toku. Terus aku nampak macanya kayak menggiurkan banget. Jadi biasanya aku gak minum matcha pun aku pesen. Dan surprisingly ini tuh matcha terenak loh yang pernah aku minum. Ini aku juga ada pesan gyudon ya guys, nasi wahyu. Bagiannya itu strip loinnya guys. Ini aku kasih rating 7/10 lah. Enak tapi bukan yang paling enak yang pernah aku makan. Karena aku terlalu sombong, aku taruh wasabinya terlalu banyak guys. Gila, ini langsung menusuk ke otak-otakku anjay. Nah ini dia start of the day-nya. Gila, beneran tebel-tebel banget ya salmonnya ya guys. Dan ini tuh bagian belly, jadinya lemaknya tuh lebih banyak, lebih juicy. Apalagi ditambahin kecap asin sama wasabi, makin nendang, makin kompleks rasanya di mulut guys. Kalian harus banget cobain ini guys. Ini tuh langsung jadi top 1 sushi dalam hidup aku. King Kong tuh kalau nampak yang hitam-hitam tuh enggak tahan. Jadi ini King Kong pesen karage tapi warnanya hitam ireng. Soalnya dia sendiri juga ireng, katanya mirip dia. Jadi dia mau cari kawan. Bukan Pepe namanya kalau nggak minum kopi, tapi pesan satu aja karena tadi aku udah minum matcha. Terus aku dapat complimentary ke coach restorannya guys. Jujur aku baru tahu yang jualan tas itu sekarang jualan makanan. Pertama-tama ini ada kale salad, enak sih. Aku juga pesan ekstra kopi ya guys. Tapi menurut aku kopinya ini ya seperti kopi-kopi hotel pada umumnya, basic. Ini ada truffle mushroom tagliatelle. Pastanya kurang al dente tapi rasanya udah on point. Terakhir ada peanut butter pie gitu. Ini paling enak sih dari semuanya, jujur. Ditunggu next day. Guys, kalau menu paling favorit kalian pas makan nasi padang tuh apa? Kalau aku kan guys, selain tunjang, aku suka banget makan dendeng guys, apalagi dendeng batoko. Jadi hari ini aku mau recreate dendeng sosis batoko, cuma 10 menit guys. Nah supaya mirip dendeng kan guys, kalian potong candle single sosisnya itu serong memanjang gini ya guys. Dan ingat ya guys, harus pukul-pukul gini pakai batu ulek kan guys, biar makin mirip dan meresap lagi bahannya. Nah untuk bumbunya mau ku ulek ya guys, sebenarnya ulek ini capek banget, makanya King Kong bantuin. Ini cuma ada cabai merah besar, cabai rawit, dan bawang merah. Tuh jadinya cakep kan guys. Terus ini sosisnya digoreng dulu ya guys, bentar sampai kecoklatan doang, diangkat
angkat terus tumis bumbu yang tadi sampai wangi. Nah habis itu tinggal ditambahin kalau jamur, air dan perasan jeruk limaunya guys. Habis itu tinggal masukin deh cancel single sosisnya, diaduk-aduk sampai merata. No lo guys, 10 menit jadi lo guys. Zaman sekarang mah semua orang bisa masak dendeng sosis batoko di rumah. Kira-kira kalau aku jadi menantu orang Minang bangga gak ya mereka? Pakai nasi panas guys, tambahin dendeng sosis nih guys, rasanya enak banget guys. Fix mah ini dendeng sosis batoko mendunia guys. Habisnya cuma 2 menit, untung masaknya cuma 10 menit guys. Kalau mau 10 jam apa gak pingsan aku guys. Ayolah guys, recreate di rumah. Ini aku sampai lahap banget, enak banget.